Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada guru-guru saya, terutama Prof. Supri, kemudian kepada kepada moderator, kemudian pembimbing saya dan penguji serta para staf yang ikut via Zoom maupun dengan ketiga dan serta presiden sekalian. Jika hari ini saya mempresentasikan proposal yang berjudul hubungan kemoterapi platinum base dengan kejadian ototoksisitas pada anak dengan keganasan. Sebagai pendahuluan, ototoksik kemoterapi platinum base merupakan terapi utama untuk beberapa jenis keganasan pada anak dan dewasa. Kemudian prevalensi sekitar 60-70%, di mana untuk tingkatan derajat kurang pendengaran ringan sampai berat dan sifatnya permanen. Kemudian masalah yang timbul adalah ketidakmampuan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung sehingga bisa menurunkan kualitas hidup dari anak tersebut. Dan sebagai rumusan masalah, apakah terdapat hubungan kemoterapi platinum base terhadap kejadian ototoksisitas pada penderita dengan keganasan? Kemudian tujuan penelitian, tujuan umumnya mengetahui hubungan kemoterapi platinum base dengan kejadian ototoksisitas pada anak dengan keganasan. Tujuan khusus mengetahui hubungan jenis kemoterapi dengan kejadian ototoksisitas pada penderita anak dengan keganasan. Kemudian membuktikan hubungan lama kemoterapi platinum base dengan kejadian ototoksisitas, menganalisis hubungan antara faktor risiko dengan kejadian ototoksisitas pada penderita anak dengan keganasan yang mendapat kemoterapi platinum base. Kemudian manfaat penelitian pada bidang ilmiah ialah memberikan landasan teori untuk penelitian selanjutnya mengenai gangguan pendengaran akibat pemberian kemoterapi platinum base. Sedangkan pada bidang pelayanan, yang pertama meningkatkan pelayanan kesehatan anak, khususnya bagi pasien dengan keganasan yang mendapat kemoterapi platinum. Kemudian mendeteksi dini gangguan pendengaran pada pasien-pasien keganasan yang mendapat kemoterapi platinum base. Untuk originalitas penelitian, yang pertama dari survei panel Kau dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Role of Acoustic Emission in Early Detection dan Prevention of Ototoxicity, dengan desain dan subjek itu perspektif, di mana grup dibagi dua. Yang pertama 55 pasien yang terpapar obatan ototoksisitas, kemudian yang kedua 25 pasien yang tidak terpapar, di mana variabelnya variabel bebasnya itu ototoksik, kemudian variabel terikatnya ada TOAE, DPOAE, dan telinga uni maupun lateral. Didapatkan hasil sensitivitas TOAE dan DPOAE telinga kanan 88,89 dan telinga kiri 88,9 dan 77,8%. Sedangkan untuk spesifisitasnya TE dan DP untuk telinga kanan 86,9% dan 73,91, sedangkan pada telinga kiri 78,26 dan 99,57. Yang kedua, JK Wibowo dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul The Incidence of Ototoxicity in Child Malignancy Cases that Receive Carboplatin Therapy with Auto-Oxygenation Examination. Untuk desain dan subjeknya itu cross-seksional, di mana 52 pasien dengan keganasan mendapat karboplatin yang dibagi dalam 5 grup. Untuk variabelnya sendiri, variabel bebasnya ada ototoksik, variabel terikatnya ada wide titanometri, usia, jenis kelamin, telinga uni maupun bilateral, jenis keganasan, lama pemberian kemoterapi, dosis dan kemoterapi. Di mana didapatkan hasil tidak ada hubungan antara kejadian ototoksik dengan kejadian faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, dosis kumulatif, dan lamanya pemberian kemoterapi. Kemudian yang ketiga, oleh Monica Theotia dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul Distortion Product of Acoustic Emission and High Frequency Audiometry for Early Detection of Cisplatin-Induced Ototoxicity. Untuk desain dan subjek retrospektif, di mana 63 pasien pada rumah sakit tersier pada bulan Januari 2015 sampai Juni 2015 yang mendapat kemoterapi cisplatin, di mana variabel bebasnya itu ototoksik, lalu berikutnya ada PTA,
high frequency audiometer dari BPOAE dengan uni maupun bilateral, kemudian didapatkan hasil terdapat 30 pasien atau sekitar 47,6% yang ditemukan perubahan ototoksik, dan 27 pasiennya atau 90% ini pasien ditemukan pada pemeriksaan HFA dan DPOAE, sedangkan 300% pasien bisa dideteksi lebih awal dengan HFA. Untuk keaslian penelitian, perbedaan karya tulisnya dengan penelitian sebelumnya, metode yang penelitian saat ini menggunakan observasi yang cross-seksional, kemudian di mana variabel bebasnya adalah regimen kemoterapi platinum base, kemudian untuk variabel terikat adalah diperiksa dari usia, jenis kelamin, dosis kumulatif kemoterapi, jenis keganasan, dan anemia. Kemudian untuk tinjauan pustaka, menurut data Srikandi pada tahun 2005 sampai 2007, keganasan terbanyak menurut urutannya itu yang pertama leukemia, retinoblastoma, osteosarkoma, limfoma, dan cyanosofaring. Kemudian di mana prevalensi leukemia pada negara-negara berkembang, insidensi keganasan pada anak relatif jarang tapi cenderung meningkat. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri dibagi menjadi dua, ada keganasan sistemik yaitu leukemia, limfoma maligna, kemudian keganasan tumor padat ada tumor otak, retinoblastoma, dan neuroblastoma. Kemudian untuk terapi sendiri dibagi menjadi yang pertama ya ada radioterapi dibagi menjadi 3 jenis, kuratif, paliatif, dan preventif. Kemudian kemoterapi di mana bertujuan untuk memasukkan sel kanker dan mencegah metastasis. Kemudian untuk platinum B sendiri ini merupakan golongan obat dari alkylating agent, di mana generasi pertama itu cisplatin, kemudian generasi kedua carboplatin. Untuk ototoksik dia lebih baik pada cisplatin, mekanismenya itu pertama dia meningkatkan radikal-radikal bebas sehingga bisa mencederai dari koklear. Kemudian anatomi koklea secara garis besar telinga itu dibagi menjadi dua, ada telinga luar, telinga dalam, dan telinga dalam. Kemudian telinga dalam ini ada yang kita sebut dengan sel-sel rambut, di mana sel-sel rambut ini dipersarafi oleh saraf eferen, kemudian sel-sel rambut dalam dipersarafi oleh saraf aferen. Kemudian untuk pemeriksaan WAE sendiri, pemeriksaan pendengaran ini dibagi menjadi dua, ada pemeriksaan audiometri dan pemeriksaan WAE. Sedangkan untuk pada pemeriksaan WAE itu dibagi menjadi tiga, ada spontaneous WAE, ada TOWAE, dan DPWAE. Berikut ini contoh ekspertis dari TOWAE pada bayi yang pada bayi di mana hasilnya itu normal. Kemudian berikut ini juga hasil ekspertis dari DPWAE, di mana hasilnya juga baik, normal. Kemudian untuk patofisiologi dari ototoksik, kemoterapi platinum base ini merangsang atau meningkatkan pembentukan dari oksigen radikal bebas, di mana efek dari peningkatan oksigen radikal bebas ini terjadi gangguan pada labirin barrier, kemudian di mana berkurangnya enzim antioksidan, vascularis epithelium di koklea terganggu dan neurosupresi. Untuk labirin barrier terganggu ini menyebabkan neurotoksik, penurunan enzim antioksidan ini menyebabkan kematian sel rambut organ kortis sampai ototoksik. Kemudian vascularis epithelium di koklea terganggu ini bisa menyebabkan fibulotoksik, dan mielosupresi ini dia menyebabkan anemia. Sebagai kerangka teori, platinum base meningkatkan radikal bebas jika apoptosis sel terjadi gangguan, kemudian menimbulkan efek ototoksik, di mana faktor risikonya itu ada usia, jenis kelamin, jumlah siklus, radiasi kranial, genetik, keganasan, lama pemberian kemoterapi, dan anemia. Untuk rangka konsep, kemoterapi platinum base yang menyebabkan ototoksik, kemudian variabel diperiksa adalah usia,
keganasan dan anemia. Sebagai hipotesis mayor, yaitu terdapat hubungan regimen kemoterapi platinum base dengan kejadian ototoksisitas pada anak-anak dengan kekerasan. Untuk hipotesis minornya itu terdapat hubungan usia dengan kejadian ototoksisitas pada anak dengan kekerasan. Kemudian terdapat hubungan jenis kelamin dengan kejadian ototoksisitas pada anak dengan kekerasan. Yang ketiga, terdapat hubungan jumlah siklus dengan kejadian ototoksisitas. Terdapat hubungan jenis keganasan dengan kejadian ototoksisitas. Kemudian terdapat hubungan anemia dengan ototoksisitas. Untuk bab 3, di metode penelitian, desain penelitian observational cross-sectional design untuk tempat dan lokasi penelitian itu ruang lingkupnya kelima itu ilmu kesehatan TTKL secara umum, tetapi untuk ruang lingkup tempat penelitian pada klinik anak divisi hematologi onkologi Dr. Karyadi untuk waktu pada bulan Juni sampai September 2020. Untuk populasi pasien yang terdiagnosis dengan keganasan di bagian ilmu kesehatan anak RSUD Dr. Karyadi, untuk sampel populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, di mana penentuan besar sampel ini menggunakan uji komparatif numerik berpasangan sebagai berikut, di mana dari hasil rumus ini didapatkan 54 pasien. Di mana untuk faktor inklusi dan eksklusi, faktor inklusi itu ialah usia kurang dari sama dengan 18 tahun, pasien anak dengan yang didiagnosis dengan keganasan, terus telah menjalani siklus kemoterapi minimal 3 siklus, di mana timpanometrinya itu AA kanan dan kiri, dan eksklusi terdapat kelainan di telinga tengah, terdapat keluhan gangguan pendengaran sebelum kemoterapi, penderita dengan penyakit sistemik berat lainnya, penderita dengan kelainan kongenital pada telinga, dan tanpa radiasi. Variabel penelitian, variabel bebasnya ialah regimen kemoterapi platinum base, variabel tergantung itu ototoksik, variabel perancu, ada usia, jenis kelamin, dosis kumulatif, jenis keganasan, dan anemia. Untuk definisi operasional, yang pertama, kemoterapi, untuk definisi operasional itu regimen kemoterapi yang diberikan pada responden, alat ukurnya itu data sekunder atau rekam medis dari pasien, parameternya kemoterapi platinum dan non platinum, skalanya nominal, kemudian untuk fungsi pendengaran dilakukan dengan TEWAE, alat ukurnya TEWAE, parameternya ada river pass untuk skalanya nominal. Kemudian untuk usia, definisi operasionalnya usia responden yang tercatat dari rekam medis pasien, alat ukurnya data sekunder rekam medis pasien, untuk parameter dibagi 2, kurang dari 6 dan lebih dari sama dengan 6 tahun, skalanya nominal. Yang keempat, jenis kelamin responden, kemudian dari data sekunder, parameter dibagi 2, laki-laki perempuan, skalanya nominal, lamanya pemberian kemoterapi, itu dengan minimal 3 siklus kemoterapi, dapat dari data sekunder, parameternya siklus kurang dan lebih dari sama dengan 3, skalanya nominal. Untuk yang jenis keganasan diderita yang didapatkan dari rekam medis pasien dibagi menjadi 2, yang sistemik dan tumor padat, skalanya nominal. Kemudian yang terakhir anemia, kejadian anemia pada pasien yang berdasarkan dari tes sekunder pasien, kemudian dibagi menjadi 2, kurang dari 12 dan lebih dari sama dengan 12, skalanya nominal. Untuk alur penelitian, pasien anak yang didiagnosis dengan kemoterapi, apakah masuk dari kriteria inklusi, kemudian dilakukan informed consent, jika tidak ada kriteria eksklusi, dilanjutkan pemeriksaan fisik, otoskopi, dan timpanometri, kemudian OAE, dan kemudian dianalisa data. Alat dan bahan, alatnya ada otoskopi, timpanometri, TOAE, dan alat tulis. Untuk bahan, rekam medis, pemeriksaan lab. Analisa data, pengolahan data, dan analisa data dari editing, coding, processing, sampai clearing.
Kemudian analisa statistik menggunakan SPSS versi 23 dan MS Excel, analisa univariatnya, distribusi dari frekuensi untuk bivariat menggunakan Q-square, p-value yang diterima itu lebih dari 0,05, sedangkan kurang dari sama dengan 0,5, hipotesis ditolak. Untuk analisa multivariat, pendekatan regresi logistik ganda dengan model faktor risiko dan beberapa variabel perancu. Untuk etika penelitian, orang tua pasien menandatangani inform consent, identitas dirahasiakan, biaya ditanggung peneliti, etika clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUP Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Reza untuk presentasinya. Waktunya masih tersisa 5 menit. Jadi waktunya on time ya. Untuk selanjutnya kita langsung mulai aja untuk sesi diskusi. Tapi mungkin sebelum diskusi ada yang ingin disampaikan dulu oleh pembimbing. Dr. Pujo tidak ada. Dr. Lia apakah sudah bergabung, Pak Jarod? Sudah. Dr. Lia, apakah ada yang ingin disampaikan dulu? Selaku pembimbing. Sudah selesai nge-swab ya? Maaf, saya mute. Kelupaan. Iya. Terima kasih, Dokter Ana. Saya hanya memberikan pesan sama pembimbingan. Reza cukup aktif. Memang ini penelitian yang belum pernah dilakukan. Jadi menarik untuk dilakukan penelitian. Kemudian selama pembimbingan, Dokter Reza cukup aktif. Ya, kekurangannya beberapa kalimat mungkin kurang sedikit luas gitu. Semoga intinya dari penelitian Dr. Reza tetap bisa melakukan dengan baik. Mohon masukan dan bimbingannya dari para penguji, Dok. Matur nuwun. Ya, terima kasih Dokter Lia. Oke, untuk kita mempersingkat waktu, mungkin saya mulai dulu dari penguji pertama. Silakan Dokter Muyas. Termasuk kita ya AFF yang dapat lagi jadi semua anak yang kesehatan apa saja masih sekali lagi kan sehat dikelola oleh gadis itu kaitannya dengan pendahuluan yang tidak ada belum ada ya yang lain paling yang saya memang saya ikut tidak yang tahu yang membaca dan berapa persennya yang orang mau semua tidak anak pada anak. Nah ini gimana? Maunya kita Mohon izin menjawab, Dokter. Pada awalnya itu
penelitian ini hanya pada regimen kemoterapi platinum base saja dokter awalnya. Jadi dan itu difokuskan di poli anak dokter, poli anak kasuari yang onco dokter, awal bulannya dokter. Nah, jadi kemudian setelah saya mencari tahu berapa jumlah penderita yang mendapatkan kemoterapi platinum, itu ternyata jumlahnya sedikit dokter. Jadi dari yang saya dapatkan pada tahun 2019 itu sekitar 30-an pasien dokter yang mendapatkan kemoterapi platinum. Kemudian pada tahun 2018 itu sekitar 23 sampai 25 dok. Pak Reza, dengan pasien yang berbeda dokter. Pak Reza, maaf dok, saya salah dulu. Pak Reza, tolong dijawab to the point aja. Jadi pasiennya yang mau dijadikan sampel pasien anak saja, pasien THT saja, atau pasien anak dan THT? Yang mau dijadikan sampel yang mana? Ya, sampelnya itu semua anak-anak yang mendapatkan diabetes, anak yang mendapatkan diabetes, anak yang di anak yang di yang mana? Dijawab aja. Yang khusus di bagian anak dok. Enggak, biar dijawab aja dulu dok, nanti kita. Ya, jadi anak dengan keganasan yang diberikan platinum base, gitu. Ya sudah itu dok jawabannya dok. Maaf dok, izin jadi pasien anak dengan pasien keganasan anak di bagian anak yang mendapat kemoterapi platinum dan non platinum betul. Itu orang yang dulu. Kalau saya lihat dulu, kemoterapi platinum dengan kejadian otomatis pada anak dengan keganasan. Kalau melihat dari judulnya, itu semua anak yang mengalami keganasan yang baik di anak maupun di jadi karena saya tanyakan belakangnya itu orang suka mana gitu. Tadi sudah bahwa hanya anak ya. Saya sarankan semuanya karena itu sedikit. Yang banyak orang di THT karena THT itu dari paling kecil ya Pak ya, tahun sampai 18. Itu paling tidak ada sepertiga dari kasus KNF yang ada di THT gitu. Dan nanti disesuaikan dari belakangnya. Kemudian mengenai yang anemia, faktor yang berpengaruh kan dianalisis dengan multivariat. Anemia, dan nanti kalau anemia dan pasien-pasien yang mendapatkan harusnya normal ya, tidak anemia. Nah, nanti normal ya, tidak anemia. Kalau tidak ketemu bagaimana? Ada pengaruhnya. Maksud saya, keganasan anak yang mendapat platinum dengan anemia, apakah sedang memperberat menjadi kurang berat begitu? Apakah menyebabkan toksik? Izin menjawab dokter. Jadi anemia itu bisa diakibatkan dari keganasan itu sendiri, kemudian bisa juga diakibatkan dari obat kemoterapi platinum itu sendiri dokter. Kemudian ada hubungan anemia menyebabkan gangguan pendengaran dokter. Jadi pada kondisi anemia itu penurunan dari kadar hemoglobin, kemudian hemoglobin, kemudian kalau misalkan terjadi gangguan itu di daerah telinga, terutama di daerah koklea, otomatis fungsinya itu berkurang dokter. Jadi bisa menyebabkan penurunan. Itu sekarang ini ya, anemia sendiri kurang berat, dan fungsinya menyebabkan anemia, kemudian keganasan juga dok. Nah,
saya ini sampelnya perlu dipikirkan. Nah, sampel yang rumah itu yang imunoterapik ketiga ya, masuk dengan mau dilakukan imunoterapik keempat, itu kan hasilnya tidak ada syaratnya ya, tidak boleh anemi. Ya, nanti dipikirkan berkaitan dengan sampelnya benar yang intersampel ini. Bisa bertanya kepada berapa ada 54 semuanya. Terus ini tidak tadi karena yang mau apa ya? Data dan analisisnya. Datanya itu ada yang data analisis dan non analisis. Analisisnya ada data komparatif. Jadi maunya apa disesuaikan. Terima kasih Dr. Mias untuk pertanyaan dan masukannya. Nanti akan jadi ada koreksi mungkin dari pembimbing, tapi nanti ya dok. Oke. Kemudian selanjutnya untuk penguji kedua Dr. Sulfikar, silakan dokter. Saya fokus ke strategi apa ya? Ini singkatnya itu begini. Di beberapa ini Pak. Izin dok, untuk variabel bebasnya itu regimen kemoterapinya dok. Tergantungnya itu dia dari usia dok, usia terus kemudian bebas kan tadi kan regimen kemoterapi ya. Iya dok. Tergantungnya kalau nggak bisa mengidentifikasi bebas sama tergantung, nanti rumus dan belakang kan nanti tidak ada misalkan salah semua. Itu biasa juga ada, kita nggak tahu. Biasanya ada nanti kemoterapi, tergantung adalah monotoksik. Cuma monotoksik pada definisi pasal tidak ada sama sekali. Kemudian variabel bebas nanti faktor risiko ya. Nanti kalau memasukkan faktor risiko positif bisa apa itu? Nanti tidak kedua itu rumusnya sama saja. Apa tadi rumusnya dibahaskan? Bukan. Namanya itu rumus psikologi untuk apa? Deskriptif. Kalau ngomong itu jelas salah. Ada yang satu kedua. Dan nanti ini begini, dia harus tahu dulu apa tergantungnya apa. Kalau dia kategori rumusnya dengan satu dengan ekspor atau bisa dikasih. Itu aja. Dan dari awal sampai dia katakan itu masalahnya. Tidak bisa menilai itu. Mungkin saya tengah ya dok, dijawab dulu aja ya dok. Variabel bebas apa, variabel tergantung apa Pak Reza? Izin menjawab dok, untuk variabel bebasnya itu regimen kemoterapi platinum base dok. Artinya apa? Maksudnya gimana? Regimen terapi platinum base, variabel bebasnya itu diberi platinum sama non platinum gitu. Jadi regimen kemoterapi ini yang diberikan pada pasien-pasien anak dengan keganasan, dok. Loh lah iya, memang maksudnya kamu mau membedakannya nanti itu pasiennya yang diberi platinum base dan non platinum base gitu. Iya. Ya, oke, begitu dok. Yang bebas, yang tergantung. Yang tergantung itu ototoksik dok. Sedangkan yang perancunya itu yang ditelitinya itu dari usia, jenis kelamin, dosis kumulatif, jenis keganasan, sama anemianya dok.
maksudnya pertanyaan kan tergantung bukan bukan. Jadi yang dilakukan untuk otopsi adalah karena di itu orang ada. Jadi karena kalau nanti otopsinya itu mengandalkan auditor yang ada penurunan pada adanya penurunan pada frekuensi tinggi loh, penurunan suara pada frekuensi tinggi. Maksudnya adalah frekuensi tinggi, yaitu biasanya di atas 8.000 10.000 Hz biasanya. Di atas 8.000 10.000 Dok. Karena nanti kalau kamu mendefinisikan otopsi begitu, kayak dapat dan kita agak sampai lebih. Modalitas pemeriksaan kamu apa? OAE Dok. OAE. Jadi kita langsung pengeluaran bukan pakai dunia. Jadi Pak, ini dengan Pembimbingnya membantu kok, Dok. Tadi dikasih tahu kalau itu OAE. Ya, jadi karena tidak sama tergantung, jadi dia rumus bicara jatuh ke belakang baca pas tujuannya baik. Saya boleh simpulkan ya Dok, biar nanti ke belakang tidak bertambah rancu. Jadi sesuai pertanyaan Dr. Zul, berarti kita putuskan variabel bebasnya itu regimen kemoterapi. Kemudian variabel tergantungnya ototoksik yang nanti harus ditulis di bagian cara mendefinisikan ototoksik itu. Kalau yang tadi sampaikan akan OAE itu harus tertulis hasil OAE apa yang diharapkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam definisi operasional itu terdiri dari variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel perancu. Di luar itu tidak perlu dimasukkan dalam definisi operasional. Jelas ya? Ya. Kemudian tadi yang kedua dari Dr. Zul adalah penulisan rumus untuk besar sampel, rumusnya keliru, jadi nanti harus diperbaiki sehingga harus dihitung ulang besar sampelnya. Cukup jelas? Ya. Oh, malah sudah dihitungkan. Ya, silakan Dok. Berapa Dok jumlahnya Dok? Yang minimal Kok sedikit ya Dok? Iya udah, nggak apa-apa. Jadi tergantung rumus, ya. Pada prinsipnya pokoknya besar sampelnya harus dihitung ulang gitu ya Dok? Ya. Jadi menghitung. Sampai kalau OAE itu bisa sampai 8.000 loh. 8.000. Jadi dimasukkan dalam definisi operasional, OAE yang digunakan apa, kriterianya ototoksik seperti apa, non-ototoksik seperti apa. Itu masuk dalam definisi operasional ya. Oke, terus kita lanjut untuk penguji ketiga, Dr. Dian Ayur, silakan. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup penting karena adalah ini hasil ini apa mau dia, karena kalau dia judul kan ototoksik, logikanya kalau ada ototoksik dia mau, tetapi di manfaat tulisannya deteksi dini, kemudian modalitas pemeriksaan OAE kan tidak nyambung semua. Kemudian di kalau kita bilangnya kurang pendengaran. Jadi kurang pendengaran atau ototoksik, apakah screening atau belum?
Ya, pertanyaannya saya singkat. Jadi ini untuk ototoksik atau kurang pendengaran? Ototoksik, Dok. Ototoksik, oke. Karena Kemudian- kalau misalkan itu ototoksik, mohon dari depan sampai belakang bahasanya ototoksik. Jangan lagi bilang kurang pendengaran, karena ototoksik memang subbagian dari kurang pendengaran, tapi kan lebih spesifik. Jadi artinya kalau kita mau bilang ototoksik, modalitas ototoksik, diagnostik ototoksik dari mana? Karena di sini di pustakanya nggak ada. Di halaman jadi definisi dari ototoksik sendiri enggak spesifik, halaman 30. Di situ ada subjudul ototoksik, tetapi definisi di sini enggak disebutin. Jadi makanya tadi kalau ini suatu diagnostik harusnya disebutkan menurut ASA atau menurut siapa itu ototoksik adalah apa. Jadi nanti artinya modalitas yang kamu karena kamu mau diagnostik bukan screening kan? Ya, kalau bukan screening berarti harus tegas di sini bahwa diagnosis dari ototoksik adalah apa? Kalau memang mau pakai modalitas OAE yang mana? Saya kira tadi masuknya Dr. Moes betul, jadi bukan OAE screening, TP atau DP itu bukan. Di sini aja udah ada nih, di originalitas penelitian sudah ada. Di originalitas penelitian yang ketiga, dia pakainya high frequency OAE. HFA toh? Ya, jadi kalau mau menentukan ini ada ototoksik atau tidak berdasarkan frekuensi, penurunan intensitas berdasarkan frekuensi, saya kira kalau mau pakai OAE tidak dengan OAE screening. Jadi pakainya masuk inklusi. Eksklusi berarti. Kalau yang Nah, sedangkan kejadian radiasi sendiri punya efek kurang pendengaran. Nanti rancu nggak? Ini kurang pendengarannya karena radiasi, apa karena kemoterapi? Apa nggak sebaiknya justru malah yang radiasi yang dieksklusi? Terutama radiasi yang kepala leher ya. Jadi justru malah pasien yang radiasi yang dieksklusi, bukan justru yang tidak diradiasi. Karena nanti jadi rancu apakah kurang dengarnya ini karena radiasi atau kemoterapi. Kan nggak bisa bedakan nanti. Ya, kemudian itu tadi ya, jadi dari depan sampai belakang belum bahwa ini mau screening apa mau diagnostik. Jadi makanya tadi pertanyaannya begitu banyak ya. Pak Reza sendiri kayak mau screening tapi mau diagnostik, jadi nggak pas. Jadi makanya juga di besar sampelnya juga ada kurangnya, misalnya kayak selisih kejadiannya itu P1 min P2-nya yang mau diambil selisih yang mana? Selisih ototoksik, kejadian ototoksik, atau selisih dari insiden kemoterapi, prevalen kemoterapi pada anak. Karena hati-hati kalau pada anak mau cek ototoksik kan susah. Kalau anak-anak di atas 10 tahun oke lah kalau mau pakai audio. Tapi kalau di bawah itu gimana? Jadi modalitas pemeriksaannya harus dipertimbangkan karena ini maunya ototoksik, bukan screening ataupun kejadian kurang pendengaran. Jadi mungkin itu yang paling krusial ya, yang lain-lain 1, 2, 3 ada di ini saya. Coba dijelaskan dulu Pak Reza. Jadi misalnya maunya apa, kira-kira definisinya bagaimana, dan modalitasnya yang paling tepat apa.
Ya, apa kalau Bera gimana? Bisa nggak? Karena di halaman 24 untuk platinum base bilangnya ototoksik bisa dilihat dari kejadian koklear mikroponik. Itu kan lihatnya dari Bera. Mungkin nggak kalau mau lihat dari Beranya? Gimana Pak Reza? Izin menjawab dok. Yang pertama itu yang jadi penelitian ini dia sifatnya diagnostik dokter. Jadi kita menilai adakah efek ototoksik itu. Pak Reza maunya diagnostik atau screening? Kalau maunya diagnostik, ciri ototoksik apa? Terdapat apa? Dan modalitas penelitiannya apa? Kalau penelitian saya ini kan modalitasnya itu pemeriksaan OAE dokter. Kalau secara umum definisi ototoksik apa dulu? Tidak, karena di sini juga belum ada. Jadi secara umum definisi itu ototoksik suatu keadaan di mana terjadi kerusakan pada koklea dokter akibat paparan bahan kimia ataupun obat-obatan dokter. Ditandai dengan apa? Kan itu ototoksik bahasa THT ya. Jadi terdapat keracunan pada yang didukung oleh terdapat penurunan pada frekuensi tinggi dokter. Frekuensi tinggi dimulai dari berapa? Frekuensi tinggi itu dimulai dari frekuensi 4.000 dok. Itu menurut Pak Reza atau definisi yang dari ASA? Ya itu kan makanya tadi saya tanya, kalau ini suatu diagnostik harus tegak dulu nih, harus pasti dulu instrumennya apa kalau mau bilang diagnostik, karena agak nggak nyambung dengan bahasa diagnostik sama screening sama instrumen yang dipakai, apalagi definisi yang tadi disebutkan. Ya jadi frekuensi tinggi itu mulai dari mana? Dan berapa turunnya, berapa frekuensi yang kena. Ada tuh sebetulnya definisi ototoksik secara khas. Makanya di sini nggak ada. Ya. Gimana, Pak? Nah, nggak ada dok masalah. Di halaman 30 nggak ada dok. Nah ya, maksudnya kalau misalnya definisinya adalah penurunan pendengaran di frekuensi tinggi mulai dari 2000 lebih dari berapa desibel mengenai minimal berapa frekuensi, kan harusnya begitu. Lebih dari 25 desibel, lebih dari 2 frekuensi yang berurutan. Misalnya seperti itu kan. Kalau lihat seperti itu berarti kalau diagnostik harus spesifik instrumennya. Kalau mau pakai OAE high frekuensi oke lah, tapi dilihat dulu kemampuan OAE high frekuensi. Ya, jadi mungkin pesan saya yaitu tentukan dulu screening apa diagnostik, karena dari depan sampai belakang nggak nyambung, instrumennya yang sesuai apa, dan kalau memang mau lihat efek kemoterapi, radiasi di sini jangan diikut-ikutin kalau bisa, karena di sini radiasi justru yang tidak diradiasi di-exclude. Yang diradiasi, pasien-pasien yang sudah dilakukan radiasi di-exclude. Di sini sorry. Tidak diradiasi, di-exclude. Baca kriteria eksklusinya. Kriteria eksklusi yang di halaman memang ditulisnya 52. Malah dieksklusi kalau tidak diradiasi, itu juga mau saya tanyakan.
Ya, maksudnya Jadi yang gimana? betul apa? Mungkin apa? Izin dok, jadi yang dimasukkan yang apa namanya, yang tanpa radiasi dokter. Jadi radiasi dieksklusikan. Yang radiasi dieksklusi dokter. Ya, jadi di situ tulisannya salah. Kalau Ya, pasiennya kemoradiasi berarti nggak dimasukkan. Termasuk Kamu yakin pasiennya ada? Karena di latar belakang nggak ada kejadian insiden keganasan pada anak. Di depan cuma insiden presentasi, tapi keganasannya justru nggak disebut. Jangan-jangan nanti cuma 10%. Nah kalau cuma 10% keganasan pada anak, nanti nggak dapat N-nya. Belum dieksklusi ini habis deh. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi kalau memang nggak radiasi mau dieksklud, radiasi yang mana dulu gitu aja. Radiasi kepala leher mungkin kalau radiasinya didengkul udah nggak apa-apa ya. Sebenarnya sarkoma gitu. Jadi jangan dieksklud semua. Jadi yang dieksklud radiasi kepala leher. Keganasan anak nanti bisa hanya di lutut, radiasi di lutut nggak apa-apa. Asal jangan radiasi leher atau kepala gitu. Mungkin di situ bisa nambahin. Saya kira mungkin dipertegas dulu aja maunya kurang dengar atau ototoksik, apa screening, apa diagnostik. Nanti bisa di review ulang. Terima kasih. Ya, berarti diputusin. Ini ototoksik atau kurang kan? Diagnostik. toksik dok. Ototoksik, oke. Screening atau diagnostik? Diagnostik. Berarti diagnostik. Ya, berarti nanti semua instrumennya mengikuti ya. Dari Dokter Ayu masih ada. Ya, dari Dokter Ayu masih ada yang ingin bukan maksudnya mau mendiagnosis ototoksik aja sih kayaknya Dok. Mau pakai alat apa? OAE dokter. Mana? Oke. AE high frequency. Iya dok. Maksudnya Pak Reza, ototoksik diagnostik maksudnya dok? Bukan uji diagnostik. Uji diagnostik tapi diagnosis. Oh, keganasan di anak sama keganasan semua pada anak kan sama aja Dok. Bagian semua pada anak. Keganasan pada anak. Kan sesuai judul. Di sini nggak ada THT. Oh iya. Jadi dimasukkan di ruang lingkup. Ya, nggak usah bingung dulu, nanti ditulis dulu. Notulen tolong ya ditulis ya. Per halaman. Nanti diseresapi di rumah. Oke. Diungkep. Oke. Masih ada dari penguji 1, 2, 3 pertanyaan? Kalau belum ada, saya mungkin memberi kesempatan ke Dokter Yeti. Terima kasih dokter sudah bergabung dengan kami. Mohon maaf karena undangannya dadakan. Ini karena memang sampel yang diambil nanti akan berkaitan dengan bagian onkologi anak. Jadi kami minta kesediaannya dari bagian onkologi anak. Kalau memang bersedia untuk sekaligus menjadi pembimbing, nanti akan kami susulkan untuk suratnya. Dan untuk saat ini mungkin saya beri kesempatan apabila ada masukan atau pertanyaan berkaitan dengan proposal Dr. Reza. Silakan Dr. Yeti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar, Dr. Ana?
Waalaikumsalam, kedengeran dokter. Silakan dok. Selamat pagi, Prof. Supriyati, Dr. Amriatun, Dr. Muyas, dan teman-teman sejawat serta senior di bagian THT. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Selamat untuk Dr. Reza yang sudah mengajukan proposalnya. Saya ingin memberikan beberapa masukan. Yang pertama coba dibaca lagi deh, judulnya apa deh? Hubungan, izin dok, hubungan kemoterapi platinum base dengan kejadian ototoksikitas pada anak dengan keganasan dok. Oke, berarti variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya regimen kemoterapi loh tuh. Yang mengandung cisplatin base itu kan. Terus yang variabel tergantungnya berarti kejadian ototoksit, ya kan? Nah, saya kira itu dari awal Anda harus pahami dengan jelas seperti itu, ya, bahwa judulnya sebenarnya sudah menarik. Nah, mungkin karena sebenarnya sudah ada yang meneliti, ya, juga Anda juga harus yang pertama harus tahu dulu yang pertama itu, ya, mana yang variabel bebas, mana tergantung, karena itu sangat penting untuk berikutnya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama mengenai anemia. Anemia mau di-exclude. Kalau anemia mau di-exclude nanti nggak punya sampel, karena pasien-pasien kanker itu anemia semua nanti. Nah, saya kira bukan dok, tadi pertanyaannya lebih ke kalau pasiennya kan tadi ada kriteria anemia kurang dari 12 dan lebih dari 12. Itu nanti pasiennya ada apa enggak gitu yang kurang dari 12 dan lebih dari 12 gitu dok. Iya. Rata-rata pasien untuk variasi. Ya, rata-rata pasien keganasan itu banyak mengalami anemia. Pertanyaan saya, apakah anemia ini akan menjadi perancu nanti dia dalam proses ototoksisitas itu, Dek? Kok disebut-sebutkan di situ gitu loh. Gimana? Ya, halo? Pak Reza dijawab aja, Pak Reza. Ya, dijawab aja. Oh, gimana? Kenapa Anda mengomongkan anemia di sini? Apakah itu akan memperberat ototoksisitasnya atau gimana? Karena pasien itu nanti pada anemi semua, Dek. Rata-rata anemia semua karena kemonya itu. Kemo itu kan salah satunya menyebabkan depresi sumsum tulang. Jadi nanti akan banyak yang anemia seperti itu. Nah, enggak apa, ini masukan aja, nanti tolong dipertimbangkan. Terus yang kedua tadi mengenai radiasi. Jadi radiasi kalau pasien kanker anak itu jarang yang diradiasi, hampir nggak pernah. Karena kita tidak punya radiasi yang spesifik. Jadi selain itu kan anak-anak itu masih masa tumbuh kembang. Jadinya radiasi itu dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan sel saraf, terutama saraf pusat. Jadi hampir tidak dipakai, kecuali misalnya pada osteosarkom seperti itu, ya. Tapi itu sangat jarang. Pertimbangannya kita sangat ketat untuk memakai radiasi, jadi tidak usah khawatir. Terus tadi ada pertanyaan, modalitasnya untuk menilai ototoksit itu apa? Ya itu harus dijelaskan. Ya saya setuju. Ini kan yang ahli memang dokter THT, silakan ditentukan. Cuman kalau mau pakai BERA itu saya rasa sangat mahal. Ya jadi kalau semua pasien di BERA nanti mahal nanti, dan BPJS tidak akan mengcover. Ya, BPJS tidak akan mengcover karena ini mungkin dianggap bukan indikasi pelayanan, tapi lebih ke indikasi penelitian. Jadi nanti tolong dicari perangkat yang affordable untuk peneliti dan juga untuk untuk pasien ya, yang nyaman untuk pasien seperti itu. Nanti tolong dicarikan, pasti Anda yang lebih tahu ya. Jadi tapi saya kira kalau hanya untuk PPDS 1 dengan pemeriksaan OAE mungkin sudah cukup ya. Kecuali mungkin kalau subspesialistik ya itu mungkin yang perlu yang detail dan yang lebih mahal seperti itu. Tapi sebenarnya penelitian itu apapun akan menjadi bagus kalau kita lakukan dengan rapi, dengan
bias-biasnya dikendalikan, terus peneliti tahu betul tujuannya apa gitu, pasti nanti akan memberikan hasil yang bermanfaat gitu, ya, tidak harus yang mahal. Nah, kemudian satu lagi saya justru tertarik, Anda harus di sini konsen ada bias-bias yang harus Anda kendalikan, yaitu ada obat lain yang menyebabkan ototoksik, ya, khususnya antibiotik, kemudian pemakaian kortikosteroid yang dosis tinggi. Nah, itu justru Anda harus concern di situ, karena itu sebagai peneliti Anda harus punya kekuatan untuk mengendalikan bias. Itu kan bias, ya. Jadi bukan karena kemonya, tapi bisa juga karena obat-obat lain yang ototoksik. Coba nanti setiap pasien itu dilihat satu persatu dia pakai apa. Jadi kalau kira-kira memang dia pakai obat-obat yang hydrocorticosteroid atau dia pakai antibiotik yang ototoksik, ya itu harus di-exclude, ya, dan itu harus dituliskan, ya, pokoknya itu tandanya Anda berhati-hati dalam penelitian. Kemudian tadi ada variabel tambahan tadi ya mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin hubungannya sama ototoksisitas. Kalau menurut saya itu kok nggak relevan ya. Jadi kalau nggak relevan daripada jenis kelamin, mending Anda mencari variabel tambahannya justru akumulasi dosisnya, ya, akumulasi dosisnya. Jadi misalnya sama-sama diberikan cisplatin, tapi dose accumulation-nya itu berapa, kemudian dibandingkan antar pasien itu gangguan telinganya gimana. Jadi itu lebih relevan seperti itu. Kalau jenis kelamin kayaknya nggak terlalu berhubungan gitu, ya. Terus itu kemudian tadi kan Anda ingin mengetahui dampak suatu obat, ya, dalam hal ini kemo terhadap kejadian toksisitas kan. Jadi sebelumnya kan berarti Anda harus tahu statusnya. Pasien itu apakah sudah ada gangguan atau belum. Nah, itu jadi alur penelitian saya kira disebutkan dengan jelas. Misalnya sebelum Anda pasien di kemo, atau misalnya paling nggak kemo belum terlalu lama lah, ya, itu Anda sudah harus cek semua pasiennya itu, ya, apakah sudah ada gejala ototoksisitas atau belum. Kalau sudah kan harusnya di-exclude. Nah, kalau belum, berarti dia bisa masuk di penelitian Anda, kemudian baru di kemo, setelah di kemo baru diperiksa lagi. Jadi ada sebelumnya, before dan after-nya kan pemeriksaan itu, karena Anda ingin menilai dampak dari kemonya ini, ya. Jadi saya kira alurnya itu harus jelas gitu, ya. Jadi pasien mau ambil di mana? Silahkan mau ambil di kasuari, mau ambil di bangsal, semuanya yang pakai cisplatin atau karboplatin Anda record. Kemudian Anda periksa di awal dulu dia sudah ada ototoksis atau belum. Kalau sudah maka di-exclude. Kalau belum maka masuk penelitian. Setelah masuk penelitian bisa masuk penelitian. Kemudian dilihat lagi apakah dia pakai regimen-regimen yang bisa menyebabkan ototoksik. Kalau ada di-exclude, ya. Nah, itu harus dilihat. Anda harus detail karena pemakaian obat di anak itu kan banyak sekali obat-obatan. Nah, coba cari bukan cuma jenis obatnya, tapi dosisnya. Misalnya contohnya kortikosteroid atau antibiotik tertentu, mungkin dia tidak dia dependent dose ya untuk bisa jadi ototoksik. Nah, itu harus dilihat dipetani satu-satu. Jadi intinya itu Anda harus berhati-hati sekali dengan bias supaya hasil penelitian Anda itu sahih itu, ya. Orang bisa percaya, oh ini memang memang bisa diterima gitu hasilnya karena biasanya semuanya sudah dipikirkan dari awal. Ya, tapi saya secara garis besar saya senang ada yang meneliti ini, ya, karena memang sebelumnya ini belum pernah diteliti di tempat kami, ya. Saya kira itu Dokter Ana. Ya, terima kasih banyak Dokter Yeti untuk masukan-masukannya, sangat membantu untuk memperbaiki proposal ini sehingga penelitiannya nanti hasilnya bisa lebih sahih ya Dok. Iya. Jadi ada beberapa tadi yang saya note. Yang pertama adalah untuk anemia, berarti tidak masalah ya Dok dikategorikan menjadi pasien kurang dari 12 dan lebih dari 12. Iya. Kira-kira variasinya akan ada?
Ya ada, tapi itu kepentingannya apa gitu loh? Memikirkan anemia di situ kepentingannya apa? Dengan penelitian. Ya, biar dijawab dulu ya, Dok. Ya. Pak Reza. Gimana deh? Apakah kalau anemia anaknya jadi kurang dengar gitu atau gimana? Saya malah nggak tahu. Dari jurnal ada yang beberapa yang menyebutkan bahwa memang anemia itu dia bisa menyebabkan gangguan dengar, dokter, pada anak dengan keganasan, dokter. Khususnya pada anak, dok, jika terjadi anemia itu bisa terjadi gangguan pendengaran, dok. Jadi saya memasukkan anemia ini pada penelitian ini, jadi faktor-faktor yang memperberatkan gitu, dok, apa? Jadi Enggak, gini aja, saya tanya ya, biar lebih mudah, biar nggak muter-muter. Apakah anemia termasuk faktor risiko terjadinya ototoksik? Ya, ada dasar jurnalnya. Menjadi resiko ototoksik atau resiko kurang pendengaran. Enggak, yang mana? Resiko kurang pendengaran atau ototoksik? Kalau jawaban Pak Reza itu resiko kurang pendengaran, sedangkan yang mau diteliti adalah ototoksik. Jadi yang mana jawabannya? Ya, lebih Nanti dipikirkan lagi. Dari ini, ya, kalau kurang dengar berarti tidak usah dicantumkan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nanti di tinjauan pustaka dan di variabel perancu faktor-faktor yang menjadi resiko ototoksik. Ya, jangan kurang dengar tapi ototoksik spesifik gitu ya. Mungkin gitu ya, Dokter Yeti. Jadi nanti ada beberapa yang dihilangkan, variabel yang nggak perlu gitu ya, Dok. Ya. Atau kemudian misalnya yang kedua mau diambil datanya silahkan, data tambahan sih nggak masalah. Tapi Anda jangan terlalu membuang waktu di situ. Pertama itu, yang kedua nanti bingung sendiri karena pasiennya anemia semua. Itu yang saya takutkan. Ini kembali lagi ya, ke Dok. Ya, setuju. Kami setuju, Dok. Kalau dari awal memang ototoksik, jadi memang spesifik untuk yang ototoksik saja. Ya. Kemudian yang kedua tadi untuk radiasi kan tidak masalah berarti ya, Dok? Nggak masalah. Kalau ada pasien radiasi dieksklusikan, terutama yang radiasi kepala leher. Ya. Kemudian modalitas ototoksik boleh dijawab, Pak Reza, apa yang akan digunakan? Ya, jadi Dokter Yeti untuk modalitas diagnosis ototoksiknya menggunakan OAE yang diagnostik, Dok. Ya, setuju. Yang murah aja deh. Kemudian untuk beberapa yang bias tadi nanti akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ya, Dok, sesuai saran. Ya. Kemudian untuk alur mungkin perlu diperjelas di makalah, Pak Reza. Pasiennya ini yang diambil sampel itu yang seperti apa kriteria awalnya nanti ditulis jelas ya. Ya, dan seperti tadi masukan dari Dokter Munyas untuk waktu dan tempat tidak terbatas hanya pada poli onkologi anak, tapi mungkin juga yang di THT yang usia anak. Ya, jadi semua dimasukkan. Ya, di Bangsal juga banyak ya, jadi jangan hanya di Kasuari, karena beberapa pasien masuk lewat UGD, deh. Oh iya, Dok. Ya. Di ruang ya, Dok? Ya, di ruang anak aja, di lantai dasar T1 dasar itu, sama lantai 1 itu banyak. Banyak pasien yang masuk dari UGD tidak lewat Kasuari. Contohnya kalau misalnya dia Sabtu Minggu, seperti itu. Ya, baik, Dok. Terima kasih masukannya, Dok. Mungkin sudah jelas ya untuk yang Dokter Yeti. Mungkin yang terakhir yang dari saya. Pinjam punya. Di sini ada beberapa yang ingin saya konfirmasi, nanti mungkin dibicarakan dengan pembimbing juga. Yang pertama untuk tujuan khusus, di sini ditulis ada lama kemoterapi, tetapi tidak ada pada variabel. Jadi nanti harus disesuaikan antara tujuan khusus
kerangka konsep dan variabel penelitian. Kemudian di tujuan khusus juga ditulis menganalisis hubungan faktor resiko, tetapi tidak ditulis faktor resiko apa yang dimaksud. Jadi harus diperjelas. Kemudian untuk orisinalitas, di sini perlu dituliskan desain penelitian dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian sampelnya itu anak atau dewasa, itu harus ditulis ya Pak. Karena nanti bingung sendiri kalau misalnya desainnya apa, di sini nggak tertulis, kemudian ada 63 pasien anak atau pasien dewasa, di sini juga nggak tertulis, kan bingung nanti jadinya. Kemudian yang selanjutnya, saya nggak tahu istilah yang tepat itu keganasan atau tumor ganas, tapi kalau memang istilah yang tepat keganasan nggak ada masalah. Terus selanjutnya pada tinjauan pustaka, di situ ditulis double untuk subjudul yang halaman 39 dan 23. Nanti dijadikan satu saja. Kemudian pada metode penelitian, definisi operasional, pada usia dibedakan kurang dari 6 tahun dan lebih dari 6 tahun. Bisa disampaikan apa dasarnya? Tiga dokter, jadi untuk yang kurang dari 5 tahun balita, kemudian 5 sampai 6 tahun usia prasekolah, dan lebih dari 6 tahun untuk usia sekolah dokter. Jadi usia 6 sampai 18 tahun dokter. Jadi dari jadi itu yang membuat saya mengkategorikan menjadi 2 dokter. Jadi ada yang kurang dari 6 tahun dan lebih dari 9 tahun. Adakah kaitannya dengan ototoksik yang akan diteliti? Nanti dicari dasarnya ya. Jadi tolong kalau mengkategorikan sesuatu, kalau memang belum baku, ada alasannya. Kalau memang sudah baku, ditulis alasannya atau referensinya ditulis. Tadi anemia sudah dieksklusikan karena ternyata tidak berkaitan dengan ototoksik. Kemudian yang lain, di sini pada cara pemeriksaan, itu saya setuju dengan tadi sudah disampaikan Dr. Yeti ya. Jadi nanti yang mau diambil itu pasien anak yang kriterianya seperti apa sebagai awal sebelum dilakukan OAE, itu harus betul-betul sesuai ya. Jadi nanti jangan misalnya semua akhirnya diambil semua sampel karena kekurangan sampel seperti itu. Jadi kriteria samplingnya betul-betul harus dipatuhi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Prof. Supri atau Dr. Amriatun yang hadir di Zoom ini. Monggo Prof. Dr. Kalau saya sudah cukup lah. Sudah banyak. Sudah banyak ya. Baik dokter. Untuk Prof. Supri, apakah ada masukan Prof? Sedikit ya. Jelas ya suaranya ya? Jelas Prof. Jelas Prof. Halaman tadi 52 yang tadi dibicarakan ya. Jadi penghitungan sampel. Di sini Z alfanya ketemunya 1,64. Tetapi di dalam berikut-berikutnya kamu menggunakan alfanya itu sama dengan 0,05. Kalau di batasnya 0,5. Kalau 0,05 alfanya berapa? Kan bukan 0, non sewu Prof. Tadi sudah ya? Koreksi, memang ini rumusnya salah Prof. Rumusnya salah. Karena ini menggunakan rumus dari konvensional kan? Iya, Bro. Tapi juga nanti kalau menggunakan alfa itu selalu disesuaikan. Kalau menggunakan 0,05, berarti kalau menggunakan angka Z alfa ya 1,96. Ya. Jadi harus sesuai, tidak diganti-ganti di di lain tempat gitu. Kemudian di halaman 55, jenis data. Tahu jenis data udah tahu ya tadi ya?
jenis data itu datanya tipenya apa, numerik, apa itu kan jenis datanya di sini pakainya kok apa itu? Rekam medik ya? Ini prospektif apa ngambil potong-potong, dipotong pas regimen keberapa gitu, ambil pasiennya gimana? Gitu, jadi desain penelitian itu cross seksional, Prof. Jadi dari semua prosedur penelitian itu saya lakukan dalam satu kali dan satu waktu, Prof, maksudnya, Prof. Secara bersamaan, Prof. Cross seksional, Prof. Kalau cross seksional ya sampelnya sudah betul atau rumusnya? Oke. Yang akan saya koreksi adalah Z alpha. Kamu menggunakan 1,64. Padahal kamu menggunakan P-nya 0,05, kan nggak cocok. Baik, Prof. Cross seksional kok, jadinya ya harus disesuaikan. Kamu menggunakan Z alpha-nya 1,64 udah beda. P1, P2. Jenis data berarti datanya numerik, nominal atau ordinal isinya. Ya Risa ya, jenis data ini loh. Datanya itu mestinya disebutkan datanya apa jenisnya. Jadi nanti kalau analisis jelas menggunakan data apa. Datanya numerik apa data nominal, apa data ordinal. Coba kalau nggak dijelaskan itu nanti ketemu angkanya bingung analisisnya. Tadi yang menarik di eksklusi ya. Kok di situ ada tulisan tanpa radiasi, kenapa ya? Berarti semua pakai radiasi. Oh, Yang dimasukkan itu yang tanpa radiasi, Prof. Tadi sudah dikoreksi, Prof. Yang dieksklusi adalah yang diradiasi bagian kepala leher. Spesifiknya gitu, Prof. Oh, ya dimasukkan dong di inklusinya, jangan dimasukkan di eksklusi di situ. Tanpa radiasi, sekarang diradiasi dimasukkan oleh saja. Ya sudah, nanti ikut berbagi kalau ini crossnya yang nanti ikut memperbaiki aja ya. Dapat hubungan regimen Prof, bisa ngajak. Dari saya. Tapi dia nggak kenal. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin masih ada sisa waktu 15 menit, saya beri kesempatan untuk pembimbing ya, Prof. Bu Am itu? Ya, silahkan Dr. Pujo, mungkin untuk klarifikasi beberapa hal. Ya, terima kasih Dr. Ana. Ya, memang ini Dr. Reza mencoba untuk mendetektor penelitian yang di luar kebiasaan detektif, tapi juga mengangkat dan ini penelitian ini juga belum pernah dilakukan. Ya, memang ada sisi lemahnya juga dalam hal ini, memang dalam hal kriteria diagnosis untuk ototoksik menggunakan kuah itu belum spesifik, belum dijelaskan dengan kemudian kriteria tadi yang sudah dimasukkan itu juga belum sepenuhnya dimengerti. Jadi harapan kami di sini itu adalah ini nanti di rumah sakit saya ini sudah ada data dari penelitian ini bahwasanya ada gangguan pendengaran dan akustikus atau toksik dari elektroterapi yang dihasilkan dari penelitian, dan itu bisa
kepada penguji dan produktif dan pelaku dan prioritas yang sudah memberikan masukan begitu banyak penelitian ini, dan mudah-mudahan penelitian ini akan berhasil baik dan dengan baik. Itu Ya, terima kasih Dokter Pujo. Selanjutnya mungkin Dokter Lia. Silakan kalau ada komentar, mungkin tadi dari beberapa koreksi atau revisi ada yang ingin langsung diklarifikasi, boleh, karena yang kita inginkan kalau proposal ini diterima, koreksi-koreksi yang utama itu sudah disepakati oleh forum. Iya, masih di mute. Maaf, Dokter. Penelitian ini kan untuk mengetahui, sampun Dok, untuk melihat ototoksik, hanya berdasarkan kriteria definisi dari ototoksik menggunakan audiometri dengan beberapa kriteria-kriteria yang dijelaskan pada modul. Sebenarnya banyak penelitian yang menggunakan kriteria audiometri. Nah, ini kelemahannya di sini adalah bagaimana kami mau melakukan pemeriksaan diagnostik menggunakan audiometri, Dok. Karena pada anak, mungkin kalau usia di atas 12 tahun, mungkin lebih kooperatif. Kemudian juga dilihat dari kondisi dari pasien, dikhawatirkan kalau kondisinya lemah menggunakan pemeriksaan audiometri, pasien juga tidak fokus. Sehingga dipikirkan untuk pengganti audiometri yaitu menggunakan OAE. Yang perlu dicari dari Dr. Reza ini adalah apakah boleh kriteria untuk penegaan ototoksik ini dengan menggunakan OAE, karena idealnya kan menggunakan audiometri. Nah, itu yang sebagai catatan kemarin Dr. Reza kami minta untuk mencari penelitian yang menyatakan bahwa ototoksik boleh dengan pemeriksaan OAE. Mungkin khususnya OAE bukan screening. Itu yang kemarin mungkin nanti akhirnya akan dipertanyakan dalam forum presentasi pagi hari ini, Dok. Sehingga waktu pemilihan judul kemudian sampai ke dalam-dalamnya memang kurang kuat. Saya sebagai pembimbing juga khawatirnya di kelemahannya ini, Dok, karena idealnya kalau menggunakan OAE berarti kriteria diagnostik yang sebenarnya menggunakan audiogram jelas di judul tidak bisa diwakili dengan kata ototoksik sebenarnya. Maka pemilihan awalnya adalah menggunakan fungsi pendengaran waktu itu, karena kalau variabel tergantungnya itu fungsi pendengaran, kemudian alat ukurnya OAE, yang artinya reverse dan pass, bisa matching, Dok, dengan kata-katanya untuk variabel tergantung. Cuman mungkin kurang, secara judul mungkin kurang luas gitu ya, Dok. Makanya ragu-ragu, akhirnya kalau ototoksik, nah kelemahannya adalah penjelasannya untuk bisa memasukkan OAE sebagai kriteria diagnostik. Terima kasih, Dr. Rana. Yang bukan standar untuk mendiagnosis ototoksik, atau kita akan mengganti menjadi kurang pendengaran. Mungkin untuk ini saya minta masukan dari yang divisi NO, Dr. Muyas, Dr. Sul, dan Dr. Ayu. Belum. Oke, Dr. Ayu setujunya kurang pendengaran.
Halo, mungkin pakai si mic, Pak, biar bisa nganas. Halo. Kalau dari originalitas yang kedua ini, yang JK Wibowo dan kawan-kawan, itu kan menunjukkan pasiennya the incidence of ototoxicity in child malignancy dengan menggunakan OAE. Nah, ini saya ingin tahu teorinya. Nggak bisa ya? Justru saya malah yang setuju yang ketiga. Dia pakainya frekuensi, karena high frekuensi itu bisa diagnostik. Cuma kalau definisi ototoksik itu dari audiometri, apakah OAE, ya, even itu high frekuensi bisa mematikan fungsi audiometri. Oke, ini kan masukan dari Dr. Ayu ya. Dr. Sul, mungkin bisa memberikan masukan dulu? Proseksional rumuskan itu. Bukan, Dok, pertanyaannya ini ototoksik atau kurang pendengaran, Dok, variabelnya? Kurang pendengaran. Berarti tidak, karena tidak bisa mendiagnosis ototoksis dengan OAE ya, Dok? Ya. Dokter Muyas, Dok? Setuju. Itu mic-nya udah di depan, Dok. Jadi memang kalau ya, kalau dapatkan pasien yang ini bisa dan itu bisa disebutkan pakai OAE. Ya, terima kasih Dr. Muyas, Dr. Zul, dan Dr. Ayu. Ini saya tawarkan ke pembimbing, apakah tetap mau ke ototoksik dengan catatan berarti harus menggunakan audiometri selain OAE, atau bila tetap hanya OAE berarti judulnya diganti menjadi kekurang pendengaran. Dr. Pujo, gimana, Dok? Ya, alatnya ada berarti ya, Dok? Ya. Ya, kalau untuk Dokter Lia, gimana? Apakah setuju? Ikut, Dok. Ya, saya setuju dengan kurang pendengaran, Dokter Ama. Oh, baik, Dokter Am. Setuju kurang pendengaran ya, Dok? Ya. Untuk Ya. Dokter Lia, kurang pendengaran pembimbing? atau gangguan fungsi pendengaran, Dok? Ya, sama aja sih. Dokter Ayu ditanya nih kurang pendengaran atau gangguan fungsi pendengaran. Karena Kita kan dua-duanya, untuk melihat jadi nanti bisa koklea. dipilih salah satu. Oh. Karena OAE Jadi kan katanya melihat nanti yang akan digunakan adalah OAE diagnostik. Oh, iya. Jadi Dokter, matur nuwun, Dok. Ya, berarti setuju ya, disepakati. Dokter Reza, jadi tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Jadi sudah disepakati, disamakan persepsinya. Ini hubungan kemoterapi platinum base dengan kurang pendengaran.
pada keganasan anak gitu ya, Dok? Ya, diiyakan dulu, nanti dibicarakan dengan pembimbing. Jadi nanti semua disesuaikan, definisinya bukan ototoksik, tetapi lebih ke kurang pendengaran. Ya, termasuk untuk faktor resiko dan lain-lain. Aku takon thermal gunwi. Ya, itu dulu aja, karena kelihatannya lebih visible daripada memaksakan menggunakan ototoksik. Ya, oke. Jadi kita sepakati ya, Dok, pembimbing dan penguji, saya harap kalau proposal ini sudah diterima, nanti pada saat seminar hasil tidak dipertanyakan lagi kenapa nggak ototoksik, kenapa kurang pendengaran, nanti biar nggak balik-balik lagi. Ya, sambil demikian untuk ujian pada pagi hari ini, saya tutup. Setelah ini kita akan rapat sebentar, kemudian kita akan yudisium. Jadi saya minta seluruh residen, kecuali laptop yang ada di depan yang untuk presentasi dan host, silahkan dimatikan live group, live meeting semua residen, termasuk notulen, silahkan live meeting.